wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas di tema 5 dengan materi menggali informasi dari teks non-fiksi. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak video berikut ini. Di kesempatan kali ini masih di tema 5 dan materi yang akan kita bahas adalah menggali informasi melalui cerita non-fiksi. Pernahkah kalian mendengar cerita non-fiksi? Apa ya pengertian cerita non-fiksi itu? Cerita non-fiksi adalah cerita yang dituliskan oleh penulisnya berdasarkan peristiwa atau kejadian nyata. Berikut adalah ciri-ciri cerita non-fiksi. Yang pertama adalah cerita yang ditulis berdasarkan peristiwa atau kejadian nyata. Sebelum menulis cerita, si penulis melakukan wawancara dan menggali informasi melalui media informasi seperti majalah, koran, internet, dan lainnya untuk mendukung cerita sesuai tema yang akan dibuat, sehingga isi cerita dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ciri yang kedua, cerita disusun dan ditulis dengan menggunakan bahasa baku dan formal sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian ciri yang ketiga, cerita non-fiksi bersifat informatif, yaitu menyajikan informasi dan memberikan keterangan yang sesuai fakta atau kejadian. Selanjutnya adalah jenis cerita non-fiksi. Jenis cerita non-fiksi yang pertama adalah cerita sejarah. Cerita sejarah menceritakan tentang peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lalu. Contohnya adalah cerita sejarah Bung Tomo pada peristiwa 10 November 1945 yang menggambarkan perjuangan tentara Indonesia dan rakyat Surabaya melawan penjajah. Contoh jenis cerita non-fiksi selanjutnya adalah biografi. Biografi ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang menghasilkan karya, jasa, atau sesuatu yang hebat. Contoh biografi adalah biografi Bapak Profesor Dr. Haji Bakharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah seorang tokoh nasional yang hebat, orang Indonesia pertama yang dapat membuat pesawat terbang yang diberi nama N250 Gatot Kaca, dan beliau merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga. Contoh selanjutnya adalah ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya referensi atau rangkuman dari informasi cabang ilmu pengetahuan atau bidang tertentu, seperti contoh ensiklopedia tentang kehidupan hewan air, atau tentang pembuatan kereta listrik, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba mencari informasi melalui teks non-fiksi berikut ini. Kelinci merupakan binatang pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci ialah rumput dan sayur-sayuran. Namun, makanan kesukaan kelinci yaitu wortel. Kelinci mempunyai gigi depan yang tajam yang dipakai untuk memotong makanan. Kemudian,
dengan gigi geraham mengunyah makanan sampai halus. Kelinci mempunyai penciuman yang tajam untuk mengendus sumber makanan. Kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat daerah tinggalnya. Sementara itu, kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Dari cerita non-fiksi yang tadi sudah dibacakan, kita bisa mendapatkan informasi, yaitu yang pertama, kelinci adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, makanan utama kelinci adalah rumput dan sayuran. Informasi yang ketiga, makanan yang disukai kelinci adalah wortel. Keempat, kelinci mempunyai gigi depan yang tajam untuk digunakan memotong makanan. Kelima, kelinci memiliki penciuman yang tajam. Selanjutnya, kelinci liar memperoleh makanan yang berasal dari sekitar tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, kelinci peliharaan mendapatkan makanannya dari pemiliknya. Nah, teman-teman, setelah menyimak dan mendengarkan penjelasan tadi, yuk kita kerjakan latihan berikut ini. Setelah selesai mengerjakan, teman-teman bisa kirimkan ke guru kelas masing-masing. Dan jangan lupa ada tugas satu lagi yang harus teman-teman selesaikan, yaitu di buku tema 5 halaman 74. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.